Ya, shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Kayaknya harus nyembah terus gitu ya. Melanjutkan apa yang saya bawa beberapa waktu yang lalu, Markus pasal 4 ayat yang ke 35 sampai ayat yang ke 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41, angin ribut diredakan. Markus 4 ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa paling tidak ada dua badai dalam kehidupan seseorang. Badai yang kita alami ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan dan badai yang kita alami ketika kita di luar kehendak Tuhan. Badai di luar kehendak Tuhan, contohnya adalah Yunus. Yunus coba melarikan diri dari panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, dan dalam perjalanannya melarikan diri, dia mengalami badai. Sementara badai di dalam kehendak Tuhan adalah Markus pasal 4 ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang dan dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Sorga, mereka melakukan apa yang dia perintahkan, tapi justru di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami badai. Itu sebabnya saya berkata bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang tidak bisa diukur dari ada atau tidak adanya masalah dalam hidup kita, sebab Anda di dalam kehendak Tuhan Anda punya badai, di luar kehendak Tuhan juga Anda punya badai. Jadi kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dari ada atau tidak ada masalah dalam hidup seseorang. Kebaikan Tuhan hanya bisa diukur dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selama Tuhan masih menyertai kita, kita bisa tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tetapi ada satu frase kata yang saya suka, yang waktu saya baca pertama kali dan ayat-ayat ini menjadi hidup, frase kata itu tertanam dalam otak saya cukup lama. Dan kalau Anda lihat ayat yang ke-35 sekali lagi, ayat 35 dan 36, Anda akan menemukan bahwa Tuhan Yesus suatu kali berkata kepada murid-muridnya, menyuruh mereka untuk bertolak ke seberang. Tapi ayat 36 perhatikan. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan sama-sama bilang apa? Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu. Perhatikan, siapa yang memulai inisiatif untuk supaya mereka pergi ke seberang danau? Yesus. Siapa yang memberi perintah? Yesus. Siapa yang memberikan arahan? Yesus. Tapi tiba-tiba ayat 36 berkata, dan mereka membawa Yesus bersama dengan mereka. Ada sesuatu yang aneh. Yesus yang memulai perintah, Yesus yang memulai inisiatif, Yesus yang memberikan direction, arah. Tapi tiba-tiba Alkitab berkata mereka membawa Yesus beserta dengan mereka. Jangan salah, kan menurut saya begini, seharusnya kalau Yesus yang berkata, mari kita pergi ke seberang, maka Alkitab akan mengatakan kalimat berikut, maka Yesus membawa mereka. Yang setuju ya? Tapi anehnya adalah tiba-tiba Alkitab berkata bahwa mereka membawa Yesus beserta dengan mereka. Nah, saya curiga
timbulnya badai hari itu. Betul, Anda ada di luar kehendak Tuhan, Anda ada di dalam kehendak Tuhan, Anda tetap punya potensi untuk mengalami persoalan. Tetapi saya curiga badai hari itu muncul justru karena satu kalimat sederhana tadi. Yesus yang memulai inisiatif, tetapi anehnya ketika mereka melangkah, bukan Yesus yang memimpin di depan. Tiba-tiba Alkitab berkata, mereka lah yang memimpin di depan, sebab bukan Yesus yang membawa mereka, tetapi mereka lah yang membawa Yesus. Kata membawa di sana, bahasa aslinya menggunakan kata paralambano. Paralambano. Para berarti ada di samping. Anda masih ingat Roh Kudus disebut parakletos, penolong yang lain. Para berarti seorang yang ada di samping. Para berarti ada di samping. Lambano berarti membawa secara agresif. Membawa secara agresif. Paralambano berarti mengambil seseorang atau mengambil sesuatu dan membawa itu secara agresif. Dan kalau Anda periksa bahasa urutan penggunaan kalimat paralambano, membawa dalam hubungan Yesus dalam Injil, maka Anda akan menemukan bahwa inilah satu-satunya. Dalam hubungan Yesus dan murid-muridnya, inilah ayat satu-satunya yang mencatat bahwa mereka membawa Yesus. Kalau Anda periksa semua ayat-ayat yang lain, Anda akan menemukan bahwa dalam hubungan Yesus dan murid-muridnya, Anda akan selalu menemukan Yesuslah yang membawa mereka. Yesus yang membawa Petrus, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, Yesus membawa mereka beserta dengan dia, Yesus membawa mereka ke Betsaida. Berkali-kali Alkitab berkata Yesus yang membawa mereka. Satu-satunya ayat dalam hubungan Yesus dan murid-muridnya yang mencatat bahwa mereka membawa Yesus hanya dalam Markus pasal 4. Tetapi dalam seluruh Injil memang ada 3 peristiwa di mana Yesus dibawa seseorang. Nomor 1, kapan peristiwa itu muncul? Muncul ketika Yusuf membawa Yesus. Anda masih ingat ketika Yusuf dapat mimpi, malaikat suruh Yusuf untuk mengambil Maria dan membawa Yesus untuk melarikan diri dari Herodes. Kalimat kata get up, bangunlah, arise, bangkitlah. Malaikat bilang sama Yusuf, bangkitlah dan bawalah Maria istrimu dan anak ini. Kata membawa di sana menggunakan kata paralambano. Artinya kalimat pertama kenapa Yesus dibawa oleh Yusuf? Sebab Yesus dalam posisi bayi. Bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Bayi seseorang yang lemah. Dan dalam posisi lemah itu sebabnya Yesus dibawa oleh Yusuf. Sebab Yusuflah yang kuat. Kalimat kedua yang menggunakan Yesus dibawa seseorang, nomor 1 Yusuf membawa Yesus waktu Yesus masih bayi. Tapi kalimat kedua adalah Yesus dibawa oleh iblis ketika iblis membawa Yesus di atas bubungan bait suci, di atas atap bait suci. Dan dalam posisi itu Yesus ada dalam posisi sama seperti Yusuf ada pada posisi kuat, Yesus ada pada posisi lemah sebab Yesus bayi hari itu. Maka Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula dalam pencobaan hari itu, dalam pencobaan ketika Yesus ada dalam keadaan yang lemah, iblislah yang mengambil inisiatif. Sebab dalam posisi itu iblis itu aktif, Yesus itu lebih pasif. Dan maka sebab itu Yesus dibawa paralambano, iblis membawa Yesus. Berarti dengan 2 peristiwa itu kita berarti dapat sadar satu hal. Berarti ketika Alkitab Markus 4 berkata murid-muridnya membawa mereka paralambano, membawa Yesus, berarti Yesus disuruh pasif. Dan murid-muridlah yang menjadi aktif. Siapa yang menyuruh? Yesus. Siapa yang menunjukkan arah? Yesus. Siapa yang memulai inisiatif? Yesus. Tetapi ketika bergerak untuk menggenapi apa yang Yesus mau, tiba-tiba Yesus disuruh pasif dan murid-muridnya disuruh aktif. Catat baik-baik.
Kegagalan terbesar kita seringkali orang yang percaya. Kegagalan terbesar kita orang percaya seringkali bukan karena kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kegagalan terbesar kita sebagai orang percaya seringkali kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau menurut caranya Tuhan. Seringkali kegagalan kita sebagai orang percaya bukan karena kita tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan. Bukan karena kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Bukan karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau. Kalau ditanya mencuri atau tidak mencuri, Anda nggak usah tanya pendeta, nggak usah tanya Cik Ruth, kira-kira apa suara Tuhan. Udah nggak usah tanya dah. Anda udah tahu, kalau tanya mencuri dan tidak mencuri, Anda udah tahu kehendak Tuhan. Gak usah tanya, gak usah dengar suara Tuhan, Anda udah tahu Tuhan bilang jangan mencuri, sudah ada. Kalau disuruh melayani dan tidak melayani, kira-kira Anda sudah gak usah tanya, kira-kira ya. Sudah Anda gak usah tanya suara Tuhan untuk apa buat saya, sudahlah. Lakukan udah yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Setuju? Seringkali kegagalan kita bukan kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Seringkali kegagalan kita adalah kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau menurut caranya Tuhan. Dia suruh, kita tahu dia mau kemana, dia suruh itu, tetapi ketika menjalani itu, tiba-tiba Alkitab berkata, mereka para lambano membawa Yesus. Bukan Yesus yang bawa mereka, tiba-tiba ditemukan mereka yang bawa Yesus. Saya mulai menyadari bahwa memang dibawa Yesus nggak enak kok. Kenapa saya bilang dibawa Yesus nggak enak? Iya dong, coba lihat perjalanan orang Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan. Yang seharusnya bisa sampai dalam waktu 40 hari, 3 bulan. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 3 bulan. Dari Mesir sampai Tanah Kanaan sampai. Ternyata perjalanan 40 hari, 3 bulan. Karena dibawa oleh tiang awan, tiang api, berujung 40 tahun. Nggak enak dibawa Tuhan. Seringkali kita, oke, Tuhan mau apa? Waktu Tuhan mau sesuatu kita berkata, oke, mari kita jalan. Tetapi kita jalan dengan kekuatan kita jalan dengan pikiran kita jalan dengan kemauan kita jalan dengan kemampuan kita berjalan dengan akal sehat kita berjalan dengan hikmat kita tanpa pernah belajar untuk mengizinkan Tuhan yang membawa kita. Hari ini seringkali kita gendong Tuhan, Tuhan disuruh bawa. Dan waktu Tuhan pasif, Anda baca, dia tidur. Dan saya percaya itulah penyebab utama hari itu. Ini tafsiran saya pribadi, kenapa badai itu terjadi. Bukan karena mereka gagal melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi mereka gagal melakukan apa yang Tuhan mau menurut caranya Dia. Hari ini izinkan Tuhan yang bawa kita, bukan kita yang nyeret-nyeret Tuhan. Ikut caranya Tuhan. Manusia itu memang punya satu masalah dengan yang namanya kontrol. Kita mau mengendalikan segala sesuatu. Makanya Hawa waktu digoda setan, penggodaan setan terhadap Hawa adalah persoalan kontrol. Ketika dia berkata, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi sama seperti Allah kan sederhana. Maksudnya apa Pak? Jadi sama seperti Allah. Buat saya sederhana. Kalau saya bukan Allah, berarti saya harus bergantung kepada Allah. Sampai sini Anda setuju? Iya kalau Allahnya bisa dipegang, seringkali Allahnya nggak bisa dipegang. Iya kalau Allahnya lagi bad mood, kalau lagi good mood enak, kalau lagi bad mood. Bagaimana kalau hari itu saya tidak dikasih makan? Atau kalau saya Tuhan Allah lagi bad mood, tiba-tiba apa yang saya mau dia tidak beri. Makanya tiba-tiba setan berkata kepada Hawa, bagaimana kalau bukan kamu bergantung pada Allah, tapi kamu jadi Allah sehingga kamu tidak perlu bergantung pada siapapun juga. Itu godaan terbesar. Kamu jadi Allah, penentu standar kebenaran siapa? Kamu, benar dan salah kamu yang tentukan. Soalnya kalau kamu mau buat sesuatu, kamu yang tentukan sendiri tanpa perlu bergantung kepada Dia. Itu godaan yang sangat besar loh bagi manusia. Anda sadar kenapa Hawa tertarik hari itu? Sebab Anda bayangkan satu keadaan Anda tidak butuhkan orang lain untuk menentukan hidup Anda. Anda mau beli ini, beli aja. Anda mau lakukan ini, lakukan aja tanpa perlu tanya Tuhan. Lakukan aja yang Anda mau. Tapi tiba-tiba
Tuhan buka pada dia. Kamu salah. Makanya seringkali kita berusaha sekali lagi membawa Tuhan. Hari ini kita belajar, jangan bawa Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang menggendong kita, membawa kita di atas kepak sayapnya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.